Dan sayangnya Uya Kuya itu tahunya cuma LP Penny Akas. Uya Kuya itu tidak sampai tahu tentang Emilia Janu. Coba kalau tahu Emilia Janu pasti ditanya. Uya Kuya tahunya cuma LP Akas Penny itu tok. Ya, ini tidak adil. Begini Bang Uya Kuya, Anda itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI, ya. Biar adil, kalau Anda mengundang Akas, Anda harus undang juga Penny. Kalau bisa tambah Emilia Janu, undang berdua, ya. Undang berdua biar adil, karena Anda ini DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali, gitu. Nah, ini terkait masih lanjutan dari kasus dimana Akas ya, Akas Elahi yang membeberkan ya, membongkar aib dari mantan istrinya yaitu Feni Alberti teman semuanya. Waduh, di publik ya, tepatnya di podcastnya Uya Kuya, dan sempat diundang oleh Denny Sumargo ya di podcast Bang Densu. Cuma informasinya itu Akas sendiri yang menghubungi pihak Densu. Wah, ini teman. Oke, bukan itu teman yang saya akan sajikan, yaitu terkait Feni dan Emilia resmi melaporkan Akas. Oh, pasti teman-teman, pastilah ya sepertinya ya. Dan juga ada beberapa tanggapan netizen yang sangat sekali geram ya terhadap orang asing ini yang berasal dari Pakistan kalau nggak salah ya, konten kreator juga ya sepertinya ya. Oke, jadi seperti apa videonya? Jadi untuk teman semua jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berulang lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Saya lebih tahu dulu permasalahannya yang seperti apa. Langsung aja Bu. Ya, begini, saya kan di sini mau meminta perlindungan hukum karena saya udah nggak ada masalah sama mantan, tapi saya disomasi. Jadi merasa hidup saya ini nggak tenang gitu loh. Karena saya selama ini diapa-apain saya tuh diem. Itu aja. Itu karena saya sama mantan itu menikahnya itu secara resmi. Bukan, nggak ada paksaan apapun, seru kayak yang dia bilang, oh saya dinikah paksa, saya dijebak kayak gitu. Jadi saya itu merasa hidup saya itu tertekan kayak gitu, gitu aja. Padahal selama ini pernikahan ibu dengan sang mantan suami ini secara resmi. Resmi, ya, pernikahan resmi, dan pihak keluarga juga tahu karena orang tua dia juga ada tanda tangan juga di sini. Padahal selama ini pernikahan. Waktu dia datang dia juga nggak pakai, bawa uang 10 juta itu duit saya juga. Karena dia pertama kali datang 2018, saya kasih 10 juta. Di tahun 2019 dia bawa lagi itu yang 10 juta, tapi yang 8 juta untuk kita ke kedutaan Pakistan yang di sini, Jakarta. Itu untuk bayar NOC itu 8 juta yang saya ingat itu. Oke, selain itu tadi ada sempat bilang apa, sampai jual tanah ya buat DP-in mobil ya? Terus setelah itu nggak ada angin, nggak ada hujan, setelah 1 tahun dinyatakan sudah bercerai gitu ya? Tidak ada pemberitahuan sebelumnya dia gitu? Dia pergi ke Jakarta di... Mobil punya siapa? Mobil punya Feni atau Kakas? Mobil mana? Mobil ada 2 dulu. Kamu cerita aja, nggak apa-apa, cerita aja. Pertama aku kasih dia CP, aku bilang aku kasih dia. Kasih apa? Aku bilang ke media itu, dia kasih aku hadiah. Kau tahu aja? Oh, jadi seolah-olah gini. Bukan, karena aku mau membersihin nama dia. Mobil punya siapa? Mobil punya Feni atau Kakas? Mobil mana? Mobil ada 2 dulu. Kamu cerita aja, nggak apa-apa, cerita aja. Pertama aku kasih dia CP, aku bilang aku kasih dia. Kasih apa? Aku bilang ke media itu, dia kasih aku hadiah. Kau tahu aja? Oh, jadi seolah-olah gini. Bukan, karena aku mau membersihin nama dia. Dulu kan dia dihujat karena suka mainin ini perempuan dia. Aduh, dombain aku sama perempuan satunya. Aku bantulah nama dia itu jadi supaya dia nggak dihujat. Dia dulu dibilangnya Sugiono. Siapa tuh Sugiono? Gua yang paling banyak gua dibilang gitu gua. Ada Sugiono apa sih, Bang?
Hotman? Itu toko itu dari Jepang. Pemain kan? Pemain film-film Oh, itu. namanya Sugiono. Iya. Di Jepang kan namanya Sugiono sih. Biru. Iya. Itu legend itu. Kan maksudnya Jepang namanya kok Sugiono kan aneh. Nggak tahu itu nama dikasih. Orang dia punya nama. Oke, terus. Jadi kau benar nggak dikasih kau mobil? Enggak. Hah? Dia uang setengah, uang dia 100, kalau 100 lebih mungkin 110, 115. Aku belinya second hari itu, Civic. Harganya 300 Civic second. atau Ya, 70. ya. 200 lebih uangku. Nah, aku hari itu nggak tahu pakai mobil. Dia bawa ke sini ini jajan bawa cewek dan lain-lain. Aku minta jual 200, ya 100, aku 100. Aku tanya, kok uang aku dapat segini dijual segini? Uang dia 100 Utuh balik. itu balik. Kamu nggak? Kemana-mana, aku enggak. Sedangkan aku nggak pernah pakai, nggak tahu naik mobil. Nah, terus? Aku tanya kayak gitu, ya ini kan berdua belinya, aku nggak bisa jawab lagi. Nah, terus Palisade udah dijual, dia nunjukin aku, daripada aku minjam ke bank mending pinjam ke kamu. Dia nunjukin, enggak, aku bilang ini uang ini khusus untuk rumah. Oh, dia mau pinjam uang itu dari kamu? Iya, udah Hasil- dijual, ini udah dijual. Uang penjualan mobil mau dipinjam dari kamu? Bukan, Civic udah dijual, udah balik. Uang kamu udah balik. Oh, udah balik tapi terus 100. Nah, mau beli mobil lagi dia. Mau beli mobil lagi Palisade yang sekarang dia pakai. Dia minjam 400 juta. Dari? Nanti aku balikin kamu. 400 dari siapa? Dariku. Darinya blow on, ngapain kamu juga mau? Aduh. Dia bilang bantuin lah kayak gitu. Daripada aku minjam ke bank, nanti aku kasih kamu 500 gitu loh. Oh, jadi dipinjam 400 dijanjiin 500 dibalikin. Oh iya. Daripada aku minjam ke bank yang lain, mending aku minjam ke kamu. Oke, Nah, terus? pinjamin lah. 400 dibalikin 100 enggak. Cuma nggak apa-apa, aku biarin aja. Ya itu kan bunganya gimana ya? Panas itu. Lanjut. Ya Nah, udah. itu udah dibilang dia nafkah sekarang. Yang nafkah yang 400 itu? Iya. Itu kan mobil. Waktu beli mobil itu aku ambil uang cash, bayar ke sana. Kita pakai belinya bukan baru, second semua. Aku ambil uang cash, udah cash udah bayar semua, baru dia transfer aku. Itulah dia yang dibilang sekarang itu uang nafkah. Oh, jadi uang mobil. Uang mobil. Jadi kalau misalnya pinjam uang pakai beli bensin, beli makan, udah sampai rumah baru kasih ke aku. Itu semua dikumpulin dia, itu yang dibilang nafkah sama dia. Record ya guys, karena hal ini Yang perkakas sama dokter, kenal juga enggak perkakas sama dokter, tapi dia insya Allah kalau Feni melaporkan dia pasti akan kena seperti ikan asin, pasti akan kena ya gitu. Itu mah kena tuh. Kena, tinggal si Feni aja nanti Udah terlalu parah. kalian push aja untuk melaporkan ya, karena kalau dokter nggak bisa, dokter melaporkan nggak bisa. Gas itu parah banget. Kayaknya melebihi kan sih. Karena terlalu gamblang banget. Iya, Udah nggak pakai kiasan loh. malah lebih parah ini daripada ikan asin dulu. Lebih parah daripada ikan asin, soalnya gamblang banget. Kak Dotif tuh heran ya, itu mereka tuh nggak mikirin punya anak loh dari Feni. Itu gimana anaknya ngelihat kelakuan bapaknya begitu. Aduh, Saya baru 2 bulan pisah udah ada orang lain, gila. Segini sih, gimana kan? gila. Jangan gitu ya, buat followernya Dotif yang cowok-cowok jangan gitu ya. Tolong banget deh. Jangan ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kalaupun ada masalah nggak usah lah ngungkapin dalam-dalamannya, kan itu kan orang tua dari anak-anak Ibu kalian, dari anak-anak. ibu dari anak-anak kalian, bapak dari anak-anak, cowok-cowok sama aja sih Mam. Sama-sama. Jadi yang perempuan, yang istri juga, mantan istri juga jangan ngumbar aibnya. Tuh yang suami juga jangan. Bisa gitu aja. Kalaupun kesel wajar sih, kesel sebentar wajar. Tapi kalau sampai ke media yang Iya. itu, aduh jangan deh ya. Buat Akas ya, daripada kau ke podcast sana, podcast ini nyari pembelaan. Kemarin si Akas dari podcast Densu, dan setelah nonton yang aku dapatin itu, kalau si Akas ini udah mulai melemah egonya, udah gak sesombong dulu waktu sebelumnya yang di podcast Uya. Mungkin karena setelah dihujat netizen. Banyak yang minta kalau si Feni itu harus melaporkan si Akas ke polisi atas pencemaran nama baik. Tapi sampai saat ini waktu aku bikin video, belum ada video yang menjelaskan bahwa Feni telah melapor ke kantor polisi. Gak tahu kenapa, mungkin karena takut dilapor balik. Karena di dalam video di Deddy Sumargo itu, si Akas ini bilang kalau Feni itu duluan yang jelek-jelekan nama dia gitu. Dibilang dia HIP, bilang selingkuh, dibilangnya Mokondo. Tapi menurutku pribadi ya, 3 hal yang diangkat sama si Akas ini bukan pencemaran nama baik. Pertama, selingkuh. Kan dia udah ngaku kalau dia itu selingkuh. Berarti itu bukan fitnah, tapi fakta. Yang kedua, Mokondo. Mokondo ini maknanya luas. Bisa juga secara materi atau juga kasih sayang. Jadi bukan datang untuk ngasih biologi saja. Yang ketiga ini HIP. Dia medis. HIP sama diabetes itu sama-sama penyakit. Sama-sama ada obatnya. Yang satu makan sembarangan, yang satu lagi jajan sembarangan. Ya sama aja. Kalau si Akas nanti ngecek ternyata dia nggak HIP, ya udah. Nah terus kenapa? Sama kayak kita bilang, ih kau ini kena diabetes. Kita lihat dia makannya sembarangan. Ternyata waktu dicek dia nggak kena diabetes, ya terus kenapa? Ya wajar dong kita ngelihat laki-laki selingkuh, pasti diagnosis kita tuh kena HIV kan.
Tapi udahlah, itu urusan mereka, tinggal siapa yang paling kuat pengacaranya. Pesan buat Akas ya, daripada kau ke podcast sana, podcast ini nyari pembelaan, mendingan kau urus dulu itu status anakmu. Karena di video kau bilang, oh alasan aku nggak balik ke negaraku karena anak kalian itu dikasiri. Anakmu mungkin secara agama bukan anak haram, tapi secara negara dia nggak ada bapaknya, nggak berhak dapat warisan, nggak berhak nuntut nanti kalau dia merasa diabaikan. Belum lagi secara psikologi dia kehilangan sosok asuh ayah, dan ayah ibunya saling serang di media sosial yang dilihat satu Indonesia. Bilang aja kau di sini tuh terkenal, punya usaha, terus bisa bercinta. Karena di Pakistan kau bukan siapa-siapa. Buat para netizen, aku tahu kalian tuh emosi dengan Akas, tapi mari kita lebih bijak. Ada anak yang nggak tahu apa-apa, terbengkalai nasibnya. Ada orang tua yang belum dewasa jiwanya, tapi udah bercinta. Kalian pada lihat kan yang berita Akas Feni itu? Gue lewat di TikTok gue, terus gue kayak cari-cari gitu, kayak di pencarian. Sumpah sih gue geli banget ngeliat tuh laki ya. Ceweknya juga gue nggak berasa kasihan atau gimana ya, tapi lu kalau lihat waktu ceweknya si Feni itu ada video ngata-ngatain istri pertamanya, sumpah lu nggak bakal kasihan sama dia. Sumpah ya, kayak ini tuh contoh kalau laki-laki udah selingkuh itu bakal selingkuh lagi. Kedua, kalau laki-laki suka ngejelek-jelekin cewek itu bakal kayak gitu lagi, karena itu tuh karakter, tau gak sih? Dan karakter itu gak bisa diubah. Bang ini kan sekarang udah menjadi anggota DPR gitu ya. Anda itu sekarang wakil rakyat yang seharusnya Anda lindungi, yang seharusnya Anda ayomi itu rakyat Indonesia, Bang. Dikasih panggung itu orang asing yang kerjaannya mempermainkan wanita-wanita Indonesia. Terus abang kasih panggung, dan di panggung itu pembahasannya menjijikkan, jijik gitu loh didengarnya. Membahas seorang wanita Indonesia yang ibaratnya dibuat mainan sama orang asing ini, Bang. Ini adalah istri saya yang lagi haid, bleeding. Oke, setiap bulan ada kan menstruasi. So kalau dia ada menstruasi, pempernya bocor itu, soptiknya bocor, balut ya. Kena ke kasur, ya. Kasurnya berdarah semua. Oke. 1 bulan tidak pernah ganti spray. So setiap hari tidur di spray itu. Tunggu nih, netizen tolong dikasih tahu nih saya dibuka. Ini mereka itu siapa? Mereka public figure kah? Membawa dampak positif buat kitanya apa? Buat masyarakat Indonesia? Kok bisa mereka diundang-undang ke podcast terus ngomongin hal-hal yang aduh pribadi banget, darah head, ngomongin soal head, itu soal ranjang. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa diumbar-umbar di podcast? Lagian Uya juga kan dia itu anggota DPR. Kenapa mau ngomongin hal-hal yang kayak gini di podcast, di publik gitu ya, di umum? Ini seperti keulang lagi nih kasusnya virus sama siapa tuh Ganjar, Pak Ganjar. Bukan Pak Ganjar. Iya Ganjar kan, Ganjar. Tapi bukan Pak Ganjar, siapa namanya Ganjar? Ya itulah si Ganjar yang akhirnya dilaporkan di penjara. Terus Uya juga bisa dilaporkan kayak Pablo Benua tuh dilaporkan akhirnya di penjara. Lagian ya kalau mau diundang-undang ke podcast itu menurut saya nggak apa-apa, tapi yang menginspirasi rakyat Indonesia gitu ya, yang membawa dampak positif buat Indonesia gitu ya, kayak kasus-kasus yang besar kayak kemarin eksploitasi di Taman Safari, supaya kita bisa waspada atau diambil pembelajarannya. Ini masalah pribadi, masalah ranjang dibawa ke podcast. Saya aja ya seorang suami, seorang ayah, ngedengarnya aja astagfirullahaladzim, kok bisa masalah ranjang, masalah darah head diumbar-umbar di publik. Ini tontonan Indonesia tuh kayak gini, astagfirullahaladzim, tolong diperbaiki lah. Gimana rakyat Indonesianya mau bener, tontonannya seperti ini terus, kasus-kasus yang gak penting, yang gak perlu di-up di publik, udahlah langsung ke kantor polisi aja, ngapain sih diundang-undang kayak gitu? Kalau mau diundang-undang ya jangan ngomongin hal-hal yang ranjang kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kalian tuh orang dewasa, ya tolong kalau misalkan suami istri itu omongin baik-baik gitu ya. Jangan di podcast urusan pribadi, gak ada kerjaan aja, malu sama anak-anak kalian nanti. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas tentang Akas Ilahiyah, terutama tentang podcast Uya Kuya kemarin yang mengundang Akas Ilahi. Ya, setelah saya menonton podcast tersebut, jadi dapat saya simpulkan bahwa Akas ini banyak ngelesnya. Ya, banyak ngeles. Dia pintar memutar kata-kata, ya, merangkai kata-kata. Pantesan si LP dan Penny bucin kepada dia. Dia pintar ngomong gitu loh. Ya. Jadi begini yang saya tanggapi. Pertama, Uya Kuya bertanya, Akas, apakah kamu suka selingkuh? Terus Akas menjawab, iya dulu, tahun 2022. Kata dia tahun 2022, suka selingkuh. Alasannya waktu itu dia merasa sok ganteng gitu loh. Jadi banyak selingkuh alasan merasa sok ganteng, tahun 2022. Namun
begini Akas, jangan lupa tahun 2022 kamu itu sudah suaminya Penny. Kamu sudah suami Penny. Jadi ketika kamu bilang tahun 2022 kamu suka selingkuh, banyak selingkuh, berarti kamu itu menyelingkuhi Penny, istri kamu di tahun itu. Karena tahun itu 2022 kamu dan Penny sudah suami istri. Berarti tanpa sengaja kamu membuka aib kamu sendiri, mengkhianati istri kamu. Berarti apa yang Penny bilang kamu suka selingkuh itu terbukti, itu fakta. Dan jangan lupa tahun 2022 kamu juga masih suami dari Emilia Janu. Berarti kamu menyelingkuhi juga Emilia Janu, menyelingkuhi Penny, menyelingkuhi Emilia Janu. Berarti kamu parah gitu loh, kamu mengaku. Ya, kamu mengaku terbongkar itu. Dan yang kedua, kamu bilang pernah diperas karena selingkuh. Kalau kamu tidak membayar selingkuhanmu, maka selingkuhanmu akan mengadu ke Penny. Kemudian kamu jujur ke Penny bahwa kamu selingkuh. Loh, enggak. Kamu tidak jujur ke Penny, Akas, karena kamu kepepet, kamu diperas oleh selingkuhanmu. Makanya sebelum kamu ketahuan, kamu ngaku dulu ke Penny. Ya, bukan kamu jujur, tapi kamu kepepet gitu loh ya. Jadi jelas kebongkar lagi dua kamu. Ya. Dan yang ketiga, kamu bilang dengan Penny cuma main setahun sekali. Sementara kalian nikah cuma 3 tahun. Berarti masa dalam 3 tahun cuma main 3 kali. Masa cuma main 3 kali, sementara punya anak 2, Ihsan Hasan, yang waktu lahirnya berdekatan. Sementara wanita normal itu mengandung 9 bulan. Ini jelas tidak masuk akal. Jadi jelas kamu bohong lagi, Akas. Kebongkar lagi kamu. Ya, terbongkar lagi. Dan Akas bilang ya ke Uya-Kuya bahwa dia selingkuh ada alasannya. Ya, dia bilang, Akas bilang ke Uya-Kuya, saya selingkuh ada alasannya. Karena katanya Penny dingin gitu loh, diranjang. Bahkan dua pengacara ini ikut ngomong, ada alasannya gitu loh. Menegaskan kata dua pengacara cewek ini, Akas selingkuh karena ada alasannya. Loh, begini Akas. Ya, apapun alasan kamu, selingkuh tetap salah. Kalau Penny dingin, ceraikan Penny. Setelah Penny cerai, terserah kamu mau main perempuan yang mana. Tapi ketika kamu masih ada hubungan ikatan pernikahan, apalagi juga dengan Emilia Janu, selingkuh tetap salah. Nggak ada saya selingkuh karena ada alasan. Nggak ada, selingkuh ya selingkuh. Salah gitu loh. Nah, pengacaranya bilang Akas ada alasan selingkuh. Saya bertanya, ini dua pengacara ini orang mana? Orang Pakistan atau orang Indonesia gitu loh, dua cewek ini. Saya nggak paham juga. Dia ikut ngomong Akas selingkuh karena ada alasannya. Ya, dua pengacara cewek ini orang Indonesia atau orang luar negeri gitu loh. Ya, saya nggak paham. Dan selanjutnya, kamu bilang kamu sayang anakmu, rindu anakmu, ingin menjaga mental anakmu. Padahal waktu LP di samping kamu bahas anak halal haram, kamu cuma ketawa-ketawa, senyum-senyum gitu loh. Ya. Bahkan sekarang kamu mau tes DNA, padahal sudah jelas itu wajah anakmu, wajah kamu. Ya, anak kamu itu bukan hanya wajah Indonesia, tapi wajah agak ke Arab-Araban, ya wajah ke Pakistanan. Anak kamu itu wajahnya blasteran, Akas. Penny dengan siapa lagi kalau bukan dengan kamu? Wajahnya jelas kamu. Waktu itu kamu tinggal bersama dengan Penny Usman. Masa kamu curiga sama Usman? Ya kan? Itu. Nah, selanjutnya kamu bilang kalau berani ayo kita berempat. Kamu nyuruh Penny datang ke Uya-Kuya. Loh, memangnya kamu mau keroyokan berempat? Masa berempat? Akas, dua pengacaranya dan Penny. Berarti kan satu orang keroyok 3. Kalau kamu berani Akas, itu harusnya berenam. Kamu pengacaramu 2, pengacara Penny 1, Emilia Janu 1. Itu baru gentle kamu. Dan saya yakin kalau Emilia Janu dan Penny jadi satu tempat dengan kamu, habislah kamu Akas, pasti habis jadi bulan-bulanan mereka berdua. Ya. Dan sayangnya Uya-Kuya itu tahunya cuma LP Penny Akas, LP Penny Akas. Uya-Kuya itu tidak sampai tahu tentang Emilia Janu. Coba kalau tahu Emilia Janu pasti ditanya. Uya-Kuya tahunya cuma LP Akas Penny, itu tok. Ya, ini tidak adil. Begini Bang Uya-Kuya, Anda itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat RI, DPR RI, ya. Biar adil, kalau Anda mengundang Akas, Anda harus undang juga Penny. Kalau bisa tambah Emilia Janu, undang berdua, ya. Undang berdua biar adil, karena Anda ini DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Kalau Penny tidak mau, mungkin Anda bisa
kunjung ke kontrakan atau ke rumahnya Penny untuk wawancara bersama Penny biar adil, karena Anda adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia gitu loh ya. Dan yang terakhir ya, untuk Akas, tidak etis ya kamu bilang yang hal-hal jorok tentang Penny, bilang nggak ganti celana dalam segini-segini, kasur berdarah, itu tidak etis. Coba lihat yang cerai Baim Wong, Ruben Onsu dan lain-lain, pernah nggak ngomong sampai sejorok itu? Nggak ada. Bagaimanapun dia itu mantan istri kamu, ibu dari kedua anak-anak kamu gitu loh. Nggak boleh kamu ngomong sejorok tersebut di depan media. Itu juga akan mengganggu karir orang. Nanti tidak ada yang mau endorse Penny. Jorok jangan endorse dengan Penny gitu loh. Itu bisa mematikan karir orang gitu loh ya. Akas, kamu udah keterlaluan di situ. Itu aja, terima kasih. Ada seorang laki-laki, dia bukan orang Indonesia, kayaknya dia orang Pakistan yang lagi heboh banget sekarang, yang menceritakan aib mantan istrinya, yang menurut Koko memang itu nggak pantas diceritakan dan nggak pantas orang lain itu harus tahu di sebuah podcast. Yang bikin Koko bingung di luar nalar, kenapa pemilik podcast tersebut ya mengundang si laki-laki ini dan tidak ngestop laki-laki ini untuk bercerita hal yang sangat tidak senonoh itu. Malahan si pemilik podcast tersebut yang ngeposting video itu, dan akhirnya semua orang tahu, bisa lihat dan bisa denger. Nggak tahu ceritanya itu bener apa enggak. Terus yang lebih parahnya lagi, kenapa si istri barunya ini tidak kasih tahu ke suaminya kalau masalah ini tuh nggak perlu diceritakan ke sosial media, nggak semua orang harus tahu. Mereka kan sama-sama perempuan ya, harusnya bisa ngerti lah. Malahan Koko lihat si istri barunya ini sangat mengagung-agungkan si laki-laki ini. Koko nggak ngebela kedua pihak ya, cuman menurut Koko sebagai laki-laki nggak pantas aja menceritakan hal tidak senonoh ini atau yang tidak pantas ini ke sosial media atau ke sebuah podcast. Case-nya warga negara Pakistan yang sok ganteng itu, yang sok laris, yang sok ngartis di Indonesia, lewat ya ngomongin mantan istrinya. Ingat ya, waktu dulu dia mendapatkan istri yang kedua, dia ngejelek-jelekin istrinya yang pertama. Sekarang dia dapatin istri yang ketiga, dia juga ngejelek-jelekin istrinya yang kedua. Hei istri ketiga, kau jangan besar kepala dulu. Nanti kemungkinan nasibmu pun sama, jadi jangan besar kepala. Muak banget ngelihat kelakuan warga negara asing seperti ini di Indonesia. Ini warga negara asing, aku nggak tahu ini sumbangsihnya apa untuk negara Indonesia. Di Indonesia sok ngartis gini kan dia pasti dapat endorsement, dapat bayaran, dapat apa? Bayar pajak nggak nih manusia? Apa dia cuma di Indonesia ini tebar-tebar tai burung doang? Celup-celup sana sini, gonta-ganti perempuan kayak. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video ini bisa sajikan terkait di mana ini pernyataan langsung dari Emilia dan juga apa ya, pelapor ya atau si mana ya yang melaporkan Akas teman ya. Dan juga ada beberapa ungkapan netizen yang sangat geram sekali ya terhadap Akas ini teman semuanya ya, yang mungkin ya kata-kata kotor ya di sosial media, tepatnya di postnya Uya Kuya, dan Uya Kuya sendiri pun disemprot juga oleh netizen. Oke, dengan adanya kasus ini gimana tanggapan teman-teman, terutama bagi perempuan se-Indonesia? Yuk komen di sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.